Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tontian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang perkembangan di PBNU. Kemarin sudah mengadakan acara silaturahmi Mustasyar PBNU, para kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan salah satu hasilnya yaitu mengatakan pemakzulan Gus Yahya itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ADART. Akan tetapi di sini ada kabar baru yaitu Rois Suriyah sebut silaturahmi Mustasyar PBNU tak bisa batalkan pleno. Artinya rapat pleno yang akan diadakan pada tanggal 9-10 Desember ini di Hotel Sultan di Jakarta ini tetap akan diagendakan atau akan dilaksanakan. Artinya mungkin saja pendapat-pendapat yang ada di Tebu Ireng kemarin silaturahim Mustasyar PBNU itu seakan-akan tidak digubris oleh Rois Suriyah ataupun kubu dari Rois Suriyah. Pada dari itu perlu kita informasikan bagaimana pendapat Rois Suriyah dan kubunya terkait tentang silaturahim Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mari kita baca. Di sini kita dapatkan informasi di berita CNN Nasional. Jakarta, CNN Indonesia, Rois Suriyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Muhammad Nuh mengatakan agenda rapat pleno yang direncanakan pada Selasa 9/12 atau 9 Desember akan tetap digelar. Ia menyatakan pihaknya menghormati saran dan nasihat yang disampaikan Mustasyar PBNU dalam silaturahmi di Pesantren Tebu Ireng Sabtu 6/12 atau 6 Desember. Salah satu saran dari Mustasyar adalah agenda rapat pleno untuk menetapkan PJ Ketum untuk tidak digelar. Jadi tidak usah menetapkan PJ Ketum di dalam rapat pleno. Nah, kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun luring. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, kata Nuh dalam keterangan tertulis Minggu 7/12 atau 7 Desember. Jadi pendapat daripada Bapak Kiai Nuh mengatakan bahwa rapat pleno tetap akan diagendakan dan terus akan berjalan. Mengenai daripada pendapat silaturahmi Mustasyar PBNU di Tebu Ireng tetap dihormati, tetap saran itu masukannya tetap digugu, tetapi rapat pleno akan tetap diadakan. Pastinya dalam rapat pleno tersebut tidak menutup kemungkinan akan membahas terkait tentang PJ Ketum. Terkait tentang mereka dari Rois Suriyah sudah mengatakan bahwa Gus Yahya sudah tidak menjadi ketua PBNU. Maka dari itu pastinya dalam rapat pleno akan menetapkan PJ Ketum. Kemungkinan besar demikian. Kita lanjutkan bacanya. Ia menjelaskan sesuai tugasnya, Mustasyar memang dapat memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasihat kepada pengurus NU menurut tingkatannya. Ya benarlah. Hal itu kata dia merupakan amanat pasal 17 Anggaran Dasar dan pasal 57 Anggaran Rumah Tangga NU. Namun Nuh mengatakan proses pengambilan keputusan harus tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat pleno. Jadi tetap rapat pleno tetap diadakan. Ketua PBNU bidang pendidikan, hukum dan media Mukri menyatakan agenda rapat pleno pekan depan sepenuhnya legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi menurut daripada Bapak Mukri ini rapat pleno legal, tidak ilegal tapi legal. Termasuk soal administratif yang diperdebatkan. Kami jamin sepenuhnya bahwa undangan atau pemberitahuan rapat pleno telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di internal NU, kata Mukri atau Bapak Mukri. Terkait undangan rapat pleno yang hanya ditandatangani oleh Rois Am dan Khatib PBNU tanpa tanda tangan unsur tanfidiyah.
Mukri menjawab forum itu memang wewenang Suriah, jadi tidak perlu ada tanda tangannya Tanfidia menurut Bapak Mukri. Nih. Menurutnya Rois Am adalah pimpinan rapat pleno PBNU, sebagaimana Rois PWNU atau PCNU juga pimpinan rapat pleno di tingkat kepengurusan masing-masing. Ini menurut Bapak Mukri. Silakan baca pasal 8 Perkum 10/2025 tentang rapat dan pasal 4 Perkum 16/2025 tentang pedoman administrasi. Sangat jelas undangan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Kiai Sepuh yang tergabung Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama kembali menyelenggarakan pertemuan untuk membahas konflik internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Kali ini lokasinya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 6/12 atau 6 Desember kemarin. Melalui juru bicara forum yang juga juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Oing Abdul Muid atau Gus Muid, para Kiai Sepuh NU mengaku menemukan pelanggaran serius yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gus Yahya. Forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum Umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. Bunyi salah satu kesimpulan forum saat disampaikan Gus Muid Sabtu malam. Meski demikian, kata Gus Muid, Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama juga berpandangan bahwa proses pemakzulan Gus Yahya sebagai Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. Ini jadi ada kesalahan dari Gus Yahya, tapi pemakzulan kepada Gus Yahya itu tidak sesuai ADART. Ini menurut Gus Muid. Forum merekomendasikan rapat pleno penetapan PJ Ketua Umum tidak digelar. Ini menurut daripada forum silaturahim para Kiai Sepuh dan Mustasyar PBNU. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ Ketua Umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi, ucapnya. Terakhir, kata Gus Muid, Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. Jadi ini kabar yang perlu kita sampaikan. Kita tidak akan menambahi terlalu panjang terkait tentang berita ini. Yang intinya rapat pleno ini akan tetap diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 di Hotel Sultan Jakarta. Adapun forum silaturahim Kiai Sepuh dan Mustasyar PBNU menginginkan tidak ada pembahasan PJ Ketua Umum atau pergantian daripada Ketua Umum. Ini menurut daripada para Kiai Sepuh. Ya, kita tinggal tunggu kelanjutan berita seterusnya. Tetapi kita berharap dan berdoa semoga Nahdlatul Ulama baik-baik saja, semakin jaya, semakin besar. Dengan adanya kekisruhan, konflik di dalam internal PBNU, saya yakin bahwa Allah menginginkan membersihkan di dalam tubuh NU kotoran-kotoran yang memang tertanam ataupun terserak di PBNU. Semoga dengan kejadian ini NU bisa bersih dari orang-orang yang mencari kepentingan pribadi, menginginkan kepentingan pribadi, ataupun bahkan sampai ingin menggoyahkan, menghancurkan NU. Oh alam biswab, jadi kami banyak kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.